kita mulai. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Baik, kita lanjutkan trainingnya hari ini sesuai jadwal yang komparatif statik. Namun sebelum kita melihat komparatif statiknya, uh, kita kembali sebentar ke yang kemarin yang advertisement itu ya. Kalau dilihat kan advertisement itu masih optimal solusinya masih ada yang koma, yang desimal hasil hitungan dengan 1,9 ya. Ya. Sedangkan ini iklan kan nggak mungkin kita iklan 1,9 kali kan nggak mungkin. Dan di sini dalam LP itu ada yang kasus khusus ketika hasilnya ini wajib bulat gitu ya, karena nggak mungkin iklan 1,9 kali ya. Kalau 1,9 menit masih mungkin. Tapi kalau iklan 1,9 kali ya mungkin. Dari sini bisa diketatin syarat di X1 sampai Xn-nya dengan namanya integer program. Belajar program itu linear programming, tetapi hasil X1 sampai Xn-nya itu mesti integer, mesti bulat untuk keperluan yang seperti ini, yang spesial kayak gini. Nggak mungkin iklan 5,5 kali ya mungkin. Di sini uh, untuk integer programming itu idenya cara gambar itu ya sama kayak ya, tapi misalkan visible areanya itu yang warna biru ini ada satu apa ada satu LP yang visible areanya yang ini untuk ini poligon sini 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 sini. Nah di sini kalau dilihat optimalnya itu di sini di 375 sama 35,25. Tapi karena ini barangnya belinya harus bulat-bulat tidak bisa kan. Dan itu dengan integer programming dicarikan kombinasi lain yang X1 X2 itu integer. Jadi kalau mau bilangan bulat kan pilihannya ya di 00 sini, di 01, 02, 11, 12, 13 dan seterusnya ya. Selama masih di visible areanya toh. Jadi sekarang visible areanya yang tanda plus ini aja yang boleh jadi uh, kandidat terpilih. Sorry, kandidat terpilihnya boleh semua. Tapi yang benar jadi hasil cuma yang integer aja karena dia barangnya harus dibeli dalam bulan. Dalam hal ini si LP kita itu mesti ditambah syarat yaitu X1, X2-nya integer. Nah, kalau kemarin yang advertisement dicoba kerjain kan koma gitu. Itu enggak, enggak bisa ya. Jadi yang kemarin ini apa, diulangin. Dan di sini saya pakai yang kurang dari yang lain ya kan. Di sini X3 tambah X4 bersama dengan 5 ya. Saya kali min satu semua, jadi min satu, tandanya kembali dibuang dari ini. Dan ini supaya kita lebih gampang kerjanya di sini. Kita lihat kalau pakai linear programming itu di sini kan di S8 persibukan baik ini O sampai R, terus ini semua kita ambil, kita change gitu, kita ulangin. Di sini balikan dari sini sampai sini, tanda kurang dari terus Einstein itu yang nah supaya yang 1 sampai 4 itu keluar integer itu kita tambah lagi syarat. Nah, yang harus bilangan bulat kan cuma X1 sampai X4. Jadi yang diminta itu adalah yang di blok semua yang warna kuning itu kan tadi mau diubah. Ini harus di terus di titik tengah yang INT. INT sebenarnya dari integer. Maksudnya itu adalah X1, X2, X3, X4 wajib dalam integer. Wajib dalam integer harus memenuhi konstraint. Oke, ini di klik integer juga. Jadi kan nambah constraint ya, itu harus tinggal oke aja. Nah,
Di sini harapannya nanti keluar hasilnya satu sampai 4 tuh angka semua, angka bulat semua. Ini kan bulat semua. Walaupun secara maksimumnya Z-nya ini dia tidak, dia lebih rendah daripada kalau tadi kita pakai non integer gitu. Jadi ini kan kalau di compare sama yang kasus kemarin dia nilai Z-nya lebih rendah. Tapi yang lebih yang lebih mungkin terjadi kan ini karena iklan jumlahnya bulat. Jadi dia ini mengorbankan maksimum value. Tapi kan memang di satu sisi ini kan nggak mungkin koma. Oh iya iya, sorry. Jadi ini langkah yang kemarin sama, ini ditambahin syarat. Jadi kan yang kemarin ini sama ya, yang saya blok ini sama ya kayak yang kemarin ya. Terus tambahin kan yang misalkan belum ada. Tambahin yang wajib integer kan X1, X2, X3, X4 kan. Nah ini add constraint lagi yang di blok sekarang yang constraint non non yang di blok sekarang yang warna kuning ini. Karena yang wajib integer yang dominan. Ini wajib integer kan. Yang delapan wajib integer, tanda tengahnya ini yang INT. INT berarti kan harus integer. Tambah syarat. Jadi ini nggak boleh koma. Nggak boleh. Nah, kalian jadi tinggal di solve. Nah, kalau ini lebih masuk akal ya, karena jumlah iklan ya. Semuanya dalam politik. Di titik satu itu dia di spot dua di total lima ya. Hasil di komputer enam dan time hasilnya harus bisa ya. Komparatif statik minggu lalu kan yang ini ya. Kita berdasarkan pakai softwarenya ya. Nah, kalau di compare dengan ini hasil analisisnya ada ujian yang satu star untuk Cobbloglass ya. Selama si utility-nya Cobbloglass satu star itu hasilnya kan seperti ini. Kemarin di sini mungkin bulan itu terlalu cepat ya. Jadi kita coba lihat unsur tabel. Nah, komparatif statik itu maksudnya adalah ini kan ada beberapa parameter ya. Satu ada fungsi ini ada parameter alpha, P1, P2 sama M loh. Nah, di sini komparatif statik itu kita misalkan 4 parameter, kita melihat perubahan satu parameter dengan membuat tiga yang lain itu konstan. Tiga yang lain konstan, yang satu divariasi. Nah, dia nanti equilibrium yang satu star yang dua starnya berubah seperti apa. Dan sini untuk analytical solutionnya sudah diperhitungkan pakai Lagrange ini dan ini. Terus di sini kita mulai dengan P2 yang berubah-ubah. Ini P2 berubah-ubah, yang lain tetap sama. Alpha 0,5, P1 4, M-nya 6. Di sini kita ngisi dulu apa namanya, kita ngisi semua yang ada di X1 star sama X2 star. Itu caranya misalnya kita teman-teman pada yang screenshot ini itu dimasukkan rumusnya X1 star kan alpha kali N dibagi P1, berarti sama dengan alpha 0,5 kali M, jadi M sel M4 star H4 kali berarti ya, kali dibagi sama sel yang P1 nya tadi ini rumus Excel biasa ya.
mana sel yang dikalikan pakai star seluruhnya, pembagian pakai bagi itu. Terus yang X2 star sama 2 star, lebih satu min alpha baru satu kurang alpha kali M dibagi sama P. Satu menjadi alpha M. Ada yang beda gitu. Karena udah sama ya. Oke, terus nanti ini tinggal ditarik ke bawah. Dan ini karena fungsinya memang khusus ya, O12 X1 star kan tidak dipengaruhi oleh P2, jadi ya tetap aja X1 starnya tetap sekian, ini yang mesti kalah X2 nya. Kalau kalian dengan yang parameter lain sama, P2 tambah naik, ya ini mesti mengorbankan X2 starnya supaya tetap memenuhi budgetnya lah. Tetap memenuhi budget, nah kita harus berkurang. Itu bahas satu. Ya. Oh, yang mana sih? Jadi manusia kali. Ini saya tahu kali ini saya masih pakai yang ini bulan. Ini cuma saya tampilkan ulang aja ya. Nanti kalau misalkan perlu pakai tinggal di edit. Objektifnya belum objektif. Iya. Ini masih ya si kuning. Konsennya ini. Jadi yang ini kan dibahasakan ulang di C1 sampai C3. Yang unik aja. Iya. Jadi tinggal mau dilihat ulang. Yang paling dulu masih ada. Nah, itu kan yang paling dulu kan cuma objektif sama kontennya. Sekarang tambah konten baru yaitu yang kuning mesti integer semua. Jadi ini F kamu ini, ini masih nol semua. Ini terus gimana? Jadi yang diwajib kita kan si Z-nya, X-nya. Terus kita belum ada lagi sama ya. Tambahin ini yang kuning di blok semua. Iya kayak waktu baca di variabel di tengah jangan lupa itu. Oke. Ya, gitu. Itu sih contoh. Ya, ini lebih besar karena oh, 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 oke. Oh, ya, itu. Ya, ini nggak setinggi kalau dia boleh koma. Karena memang kebutuhan ya harus dibaca dan tidak ada korban lagi di sini. Dan komparatif nanti terus kalau tadi kan P2 yang dilihat perubahan S2 startnya satu startnya dengan apa yang tetap alpha plus 1 M, nanti komparatif nanti bisa juga dibalik sekarang P2 nya tetap sama semua dari 3 dan satunya yang berubah. Itu bisa dibuatkan tabel komparatif nanti. Terus bisa juga sama M-nya income yang berubah.
Berikutnya malah alfanya yang berubah. Alfanya berubah kan berarti tipe utility functionnya, tipe evaluasinya dia berubah. Itu bisa juga. Oh, ini maksudnya. Mungkin bisa dicoba contoh yang ini, yang mungkin sama orang yang dicoba di program. Yang minggu lalu kita udah kan ya GeoGebra, tapi yang satunya berubah udah ya. Nah, udah kan ya. Aku, iya ini contohnya berubah saat harganya naik yang P1, yang P2. Nah, kalau yang P1 yang kuning ini kira-kira nanti mirip ya. Shiftingnya tergantung. Kalau ini P2-nya tetap berarti ya satunya yang berubah. Nah, kalau yang M ini dia karena berubah di income ya berarti kan harusnya bergeser ya. Dia shifting bisa bisa karena kalau di kita misalkan diambil ilustrasi yang dua dua baris pertama kan 4x tambah 4y sama dengan 30. Di sini medieval curve-nya berarti x pangkat 0,5 kali y pangkat 0,5 sama dengan 375 itu ya. 3,75 pangkat 0,5 kali 3,75 pangkat 0,5. Ini curve-nya buat uh, kasus pertama. Terus di baris kedua itu kan ada kenaikan 4x tambah 4y sama dengan 22. Kemudian saya ekstrimkan dikit ke 36 ya. Biar kelihatan agak jauh gitu. 36 terus ini curve barunya berarti swipe. Jadi bukan ini ini dia 30. 36 itu berarti 4,5. 4,5 koma lima
Ini yang di individual stroke-nya, level curve-nya, ruang kanannya pakai aja X satu tar, X dua tar. Polanya masih sangat 0,5 sampai 0,5. Makanya waktu income-nya naik, semuanya itu naik. Ini nggak terlalu kelihatan karena dari 375 ke 425 itu kelihatan. Nah, jadi itu di ujung kemudian lagi ke naiknya oke dong. Kita di sini sama-sama naik ya. Jadi sesuai kebutuhan ya, kalau mau lihat terus angka yang A2 ya gradasinya teman-teman di sini tadi gitu ya. Sama kurva-kurva. Kalau mau di tambah titik misalkan oke. Terus ini bisa poin titik gitu. Itu poin adalah kebohongan. Di sini poin ini bisa disesuaikan. Maupun bisa untuk kompas. Kalau tahu persis ya mungkin bisnisnya langsung tahu tengah gitu. Ya, saling mengirai kita lagi. Lebih naik. Di sini bisa dilihat A sama dengan 3,1 ini. Nah, itu kan tadi gambarnya nggak terlalu clear. Dan titik optimalnya bisa ditambahin sendiri ya, sehingga gambarnya lebih power. Juga kalau mau tambah lagi garis yang baru ya, mau buat jadi nya kan ikut ya. Kalau ininya yang kipas ya, kalau misalkan yang berubah sekarang alfanya untuk yang kanan ya, baris satu yang ini kan alfanya berubah-ubah. Alfanya apa namanya berubah-ubah, tapi si garis percentainya sama. Nah ini kalau kita buat ilustrasinya, ini bisa dengan kan di situ si ininya sama, tapi plus 20 kan dengan 12. Di percentainya sama, tapi kan sekarang pangkatnya ini sekarang kalau alfanya katakan 0,3, jadi kan di sini 0,3, di sini 0,7 ribu, 0,3, 0,7, 1,2, 1,2 pangkat 0,3 kali 2,8 pangkat 0,7. Jadi di stop yang punya alfa 0,3, nanti kalau mau ilustrasi ulang yang pangkat alfa lain tinggal diusulkan aja, misalkan ini mau yang 0,4 gitu. Dari sini 0,6, 0,4, 0,6, 16,24, 1,6 pangkat
enam dua empat, 2,4 pangkat 0. Nah, mau tambah satu lagi yang agak ekstrim gitu, di 0,7 gitu, dibalik layar satunya apa, ini bioskopnya jauh 28. Itu kan jadi ada gradasi apa di bioskop ini. Yang yang biru warnanya nanti kelihatan gradasinya di apa budget lain yang sama. Semakin tinggi alfanya dia makin kena ke sini, makin kayak menuruni. Nah, jadi teman-teman bisa bikin ilustrasi yang kayak di buku ya, yang lebih precise tentang teori Abraham itu banding pakai tangan kan sebenarnya bisa di apa untuk belajar gitu ya kan. Nah itu kadang kalau terlalu tipis bedanya kayak biru sama oranye ini kan tipis bedanya. Itu karena kan memang mepet alfanya ya. Jadi kalau mau lihat agak lebih bagus, alfanya digedein dikit saja. Bayangin kalau yang oranye ini nggak ada, saya cuma pakai biru sama ungu kan dia lebih kelihatan. Jadi biar apa? Keruan biru. Jadi kalau ini ditutup aja yang warna warna. Nah, terus deadline itu mungkin nanti kalau kalau utility functionnya lain ya nanti itu dia utility functionnya kan nggak cuma satu ya deadline jadi itu um, itu soal. Nah kalau kemarin bicara tentang maksimisasi sekarang contoh yang minimisasi itu adalah di um, contohnya meminimumkan biaya. Terus berapa miliar di sini ada barang yang diproduksi oleh sebuah klub gitu. Nah barangnya itu perlu input gitu. Input itu kayak bahan bakunya gitu ya. Saya mau buat sebuah meja itu perlu input apa bahan sama uh, labelnya. Atau barangnya kalau mau di spesifik lagi ya kayu, cat, terus paku dan lain-lain. Nanti uh, jumlah barang yang dihasilkan, jumlah produk akhir yang dihasilkan itu di capture di production functionnya ya. Nah, di sini production functionnya Q ini isinya adalah kuantitas dari input-inputnya. Di mana X1 kuantitas dari input pertama dan X2 kuantitas dari input kedua yang diperlukan untuk produksi barang final goods-nya ya. Misalkan ini spesifik diambilnya pop 12 X1 pangkat alfa, X2 pangkat 1 min alfa dengan alfa antara 0,1 dan di sini ceritanya itu adalah kan yang satu itu kuantitas inputnya. Nah, input itu kan kita harus beli ya. Harganya yaitu masing-masing dari S1 S2. Nah, sehingga level produksinya kita punya sama kita punya biaya. Nah, biaya itu karena ada X1 barang X1 input 1 itu. Jadi isi inputnya inputnya nomor 1 2 di sini kuantitasnya
X1 sini X2, di sini price-nya, jadi kan fungsi biayanya, cost-nya dalam satu X2 itu adalah P1 X1 tambah P2 X2. Kita harus bayar sudah harga input satu kali kualitas yang dibutuhkan tambah harga input dua kali kualitas yang dibutuhkan. Nah, tentu saja di sini ada aturannya. Misalkan production levelnya itu ditetapkan harus sama dengan Q, kualitas tertentu kan kita nggak mau terlalu sedikit, nggak mau terlalu banyak, jadi dipaskan Q gitu. Kita fungsi produksinya X1 X2 dengan X1 pangkat alpha X2 satu min alpha. Di sini diminta production levelnya itu adalah Q kecil, berarti nanti dia harus memenuhi produksinya harus memenuhi 17 Ki, tetapi biayanya tentu saja biaya mesti pengennya ditekan hanya minimum ya. Biayanya itu yang fungsi biayanya ini itu mau diminimumkan, tapi subjek itu dengan mengingat harus ada ini ketentuan production levelnya jumlah Ki. Nah di sini berarti kan problemnya menjadi minimization, meminimumkan ini P1 S1 tambah P2 S2 fungsi biayanya dengan kendala produksinya mesti sama dengan Q. Di sini mungkin apa sama maksim sama yang ini semacam bertukar posisi ya, semacam bertukar posisi itu aja ya. Utility functionnya sama budgetnya bertukar posisi. Kalau diminimisasi di sininya linear, di sininya overflow. Ya, itu kira-kira setup dari problemnya. Tahuan kuantitasnya mesti sama dengan Q, biayanya seperti ini, mau diminimumkan subjek to produksi. Bayangin ya, teman-teman. Mau produksi berapa dari input sekian, harga dari sekian, P1 P2 mau diminimumkan biayanya. Nah, di sini kalau pakai cara analitik menggunakan Lagrange akan ketahuan X1 starnya itu akan memilih, kita pilih yang seperti ini, dan X2 starnya memilih yang seperti ini. Ini pangkat semua. Ini juga kurung terus pangkat alpha kali Q gitu ya. Ini nah, sampai sama ini ya. Tentang P1 bagi P2, ini pangkat alpha itu dari Q kali Q. Nah, di sini udah ketahuan bentukan dari satu sebutannya. Nanti waktu komparatif tapi kita bisa memakai sedikit. Selain komparatif tadi untuk menghitung kasus khusus itu juga bisa pakai solvernya. Ini kita pakai nanti kalau masuk apa komparatif tadi. Sekarang kita lihat di soalnya untuk coba menyelesaikan satu pakai angka spesial. Karena ini diberi angka semua ya. Ini dua tiga price diambil angka khusus ya. P1 dua P2 tujuh. Alfanya 0,5, minta kuantitas 20.
di set up. Ada input 1, 2, ada input 2, 3. Terus alfanya 0,5. Itu saya pakai. Ini alfanya buat yang 0,5 pertama, alfanya buat X1-nya, 0,5 kedua buat X2-nya ya. Di sini saya beri rumus 1 min alfa gitu. Supaya dia itu kalau misalnya 0,4 kan dia langsung minum. Dan kalau 0,5 memang sama persis, kita mau dulu. Nah sekarang kita yang ini sama dengan. Nah si Z-nya ini kan si P1 X1 tambah P2 X2. Di sini yang kita kalikan kan solusinya masing-masing kali harganya masing-masing terus dijumlahin terus kan. Ya kan jadi kita linear aja P1 X1 tambah P2 X2. Jadi kita pakai satu produk. Produk ini tadi ini maka produk kan sama harganya. Produk solusinya X1 X2 berarti sel D23 E23 mau disangkutkan sama sel D24 E24. Kamu masih mau di awal. Terus LHS-nya right hand side-nya kan masih yang ini X1 pangkat alfa, X2 pangkat 1 alfa ya. Ini berarti sama dengan X1-nya ini hasilnya pangkat alfa kali hasil ini pangkat ini D26 E26 E26 di masukkan rumus biasa soalnya jadi E26 biasa itu biasanya manual ini setupnya buat si setup awal buat solver kalau sudah ready semua setup awal belum masuk ke dalam. Di sini untuk solvernya kurang lebih sama seperti biasa. Inputnya akan kita tahu misalkan yang di sini kalau ini sekarang kita max limit ya kita minimum by changing variable ini jadi kita tidak tahu gitu yang kita itu LHS sama dengan variable set ini pakai si non linear ya karena salah satu data objektif sama konstannya itu non linear. Sini yang non linear konstannya jadi pakai CLC. Nah, setupnya sudah semua tinggal solve. Dan di sini kalau kita solve, nah di sini nggak tahu partisipannya Bapak Ibu teman-teman. Tadi ya. Nggak perlu hasilnya. Keluar. Nah, jadi kalau di manual pakai rumusnya itu kan 12 sama 16. Nah, tadi kan error, kita kan error. Nah, mas, setelah saya coba telusurin sambil nanya-nanya juga, itu ternyata bisa jadi error itu bukan karena nggak ketemu jawabannya. Kalau setelah ketemu jawabannya tetap bukan kita punya analisa solusi. Itu nggak ketemu karena iterasi atau kayak dia mencarinya iterasi kayak mengulangi pencariannya itu terlalu banyak di dua kemampuan yang selalu. Nah, terlalu banyak kenapa? Karena starting awalnya itu kan nol, ini aja nol, tapi hasil aslinya kan 24. Itu 24 sama 16. Nah, untuk mencapai angka 24 dan 16 itu terlalu banyak menggunakan iterasi sehingga out dari kemampuan yang selalu. Nah, caranya adalah kita setupnya jangan nol. Itu sebenarnya kosong boleh, nol boleh, kosong boleh di blankin aja boleh, nol boleh. Ini juga boleh di setup misalkan 1, 2.
Jadi di setup yang agak dekat sama 24. Saya coba dulu. Jadi kan dia itu kayak mencari maksimumnya tapi starting dari nol. Nah itu misalkan dari nol butuh 1 juta langkah, kalau dari 10 masuk range cuma 1.000 langkah gitu. Jadi kan apa Excel tetap bisa kerja gitu. Jadi di sini ngakalinya ini 10 10 karena dia nanti 10 sama 24, 10 sama 16 ini udah termasuk dekat dan nanti sama Excelnya bisa. Nah ini dia kita harusnya nggak usah ulang dari awal. Jadi 23 IC ini ini konsennya tetap ini. Nah, karena dari starting pointnya 10 gitu dia lah jalan dari 10 ke 24 kurang lebih ya ini dengan yang dia sama teman. Terus tadi kok ininya kenapa 10 Pak ya tadi? Karena kalau dari nol itu sistemnya Nggak bisa lagi. nyari itu kan kayak iterasi itu pengulangan. Iterasinya itu tiap software itu punya maksimumnya. Jadi dia itu bekerja maksimum misalkan 1.000 iterasi gitu. Tapi kalau hasilnya 24 starting itu awalnya nol kan itu kalau iterasi lebih dari 1.000 misalkan 3.000. Dianya nggak mampu ya 3.000 kali iterasi. Jadi dengan 10 itu kan mendekatkan ke hasil lagi. Dua kali. Nah, Kalau kita berarti kalau misalnya ambil 12 atau kalau 10 bisa tuh kan. Nah, kalau pulang dari sebelum mesti ada bisa. Tadi kalau pulang di berarti berarti harus 12 itu kadang dengan memori kayak gitu pemicu awal itu juga nggak boleh terlalu jauh. Kecuali kalau ini yang lain bisa lari lebih banyak iterasi dia mungkin dari nol jadi kan bisa connect sama kuliahnya yang ambil materi dua bisa sambil dibuat kan kalau bisa sambil solver terus coba selanjutnya kalau kemarin kan terus berutes kan teman-teman fokus ke analytical kalau kita info kan tambahin aja tambahin kelebihannya kalau analyticalnya tahu bisa oh, jadi nanti tinggal geografinya mungkin agak lebih itu loh. Jadi geografinya mungkin ketemu angkanya makanya itu rumus fungsinya masih basic. Satu apa itu cuma kembali yang kembalikan sama yang oh, tadi kalau di sini si Q-nya itu konstannya kan tetap ya yang gerak kan sekarang si garisnya ini semacam kebalikan yang kemarin konstannya kan tetap ya bukan konstannya ini sekarang yang bergerak kan si fungsi minimum biayanya nanti dia ini konstantnya yang garis nanti tengahnya optimal di yang potongannya satu walaupun yang hijau ini akan banyak pilihan di first course tapi kenanya yang gerak sedikit yang garis kalau yang kemarin garisnya diam yang gerak follow jadi yang kontra ya tetap dia harus diam yang maksudnya yang kalau komparatif tadi kan ubah-ubah di apa namanya konstanya gitu. Jadi bisa buat ilustrasi sendiri lah istilahnya nggak perlu pakai tangan banget
Kalau pakai tangan kan gambar biasa kan mungkin kita nggak biasa. Tapi kalau pakai ini lebih tinggi. Itu saya juga bikin yang nah, Yang diambil S1 bintang itu sama S2 bintang itu B1 dan B2. hmm, enggak ya. Itu aku kemarin ada pakai ini enggak ya? Apa sekedar untuk mengingatkan aja. Oh ini oh 21. Oh enggak ini cuma untuk ya untuk saya biar nggak kemarin mungkin mau apa, masukin rumus biar nggak salah. Eh oh sorry justru kepake di sini dua oh no. Sorry kepake di C startnya. Sorry. Ini buat cari kos minimumnya. Kalau X1 24, sekian, X2 16, biayanya 97. Ini nilai-nilai. Ini sorry berapa? Dua persen dua sama tiga itu kalau misalnya nanti di yang bawahnya yang 4,4 itu apakah jadi Nah, ini kan si fungsinya kalau eh, kita spesifikkan satu device-nya nggak tahu ini kedua tinggal menyamakan view-nya device-nya dua tiga dua satu tiga dua kan ini 20 ya oke dan nanti kan C start ya C bintang C bintang C bintang itu kan isinya pakai vektor X1 star X2 star itu berarti kan 2 X1 star 3 minimum kalau sudah ketemu di tabel X1 star X2 star biaya minimumnya kan 2 kali X1 star tambah 3 kali X2 iya walaupun iya itu loh. yang berubah sih X1 star X2 starnya kan kalau sekarang misal di baris kedua dengan harga sama-sama 4 ininya ininya ini disesuaikan dulu ya 36 ini disesuaikan dulu ya ini apa ini ini mungkin dua oh ini cuma sekedar ngopas waktu itu misalkan ini yang ini dua semua nanti misalnya ini tabelnya ini dua mesti 20 nanti kan ikut sih X-nya ya ikut sih X-nya sudah tahu dua sama tiga price-nya ini price saya dulu sih tadi ini Sebenarnya linear logarithm itu kalau kita lihat di bukunya yang itu ya kuantitatif metodenya ini itu tuh apa ya kalau linear logarithm itu kan kayak satu pot gitu tapi yang banyak variasinya itu adalah kasus-kasusnya gitu. Nah, ya itu lebih ke arah kasusnya ya linear programming mungkin lebih selain hanya ini tuh masalah cara modelnya siap fungsinya itu yang beda-beda gitu. Jadi kalau mau masuk lebih dalam lagi banyak ini ya apa namanya modelnya gitu.
Misalkan kayak transportasi itu. Nah, ini kalau tadi itu kan kayak kemarin kan nggak ada arahnya ya, cuma kuantitas kualitas. Nah, itu ada yang berarah dalam artian misalkan itu tentang masalah transportasi. Nah, itu adalah transportasi kan biasanya melibatkan beberapa titik, titik berangkat, titik terima. Nah, di sini si X-nya itu nggak bisa X1 aja, dia mesti XIJ karena mau ngomong sesuatu gitu, IJ. Jadi XIJ adalah jumlah unit yang dikirim dari sumbernya I ke destination-nya J. Makanya vektor si X-nya itu harus ada I, sumbernya J kirim kemana nya. Jadi kan semakin kompleks karena di sini ada X, IJ gitu. Tapi tetap yang dimodelkan ya ini karena masih ini ada tetap aja ini gitu. Cuman di sini kita perlu lebih memahami aja ini kirim sini di sini, di sini variasinya. Jadi kita makin sudah makin dalam aja ini ya apa namanya cara memodelkannya. Oke. Rotasi terus penugasan dia berarah gitu. Iya. Oh boleh. Boleh. Ini ada juga yang tipenya itu si Eliter dan ini di tengahnya ada biner biner jadi 01. Jadi dia itu kayak ada singkat dulu pernah ada soal tuh ada 3 pabrik, dan itu salah satu mau ditutup. Jadi mana yang ditutup gitu kan. Nah itu pakai 01. Satu itu berarti tetap dibuka pabriknya, 0 itu berarti tutup. Jadi nanti decisionnya putusannya bukan berapa pabrik yang ditutup, tapi pabrik satu tutup atau buka gitu. Jadi satunya cuma 2 nilai. Satu berarti yang buka, 0 tutup. Itu dia. Tinggal tunggu modelnya aja. Masalahnya angka kompleks, tinggal modelnya. Terus kalau yang kita punya itu nah, ada jenisnya juga. Jadi kalau yang selama ini kita lakukan itu kan kayak harganya kan sama gitu ya, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah itu kalau di kalau luas lagi itu bisa yang harganya itu bisa berubah-ubah tergantung kondisi pasar. Jadi dia satunya eh, tidak selalu sama gitu. Dia harus ada dinamikanya gitu. Nah, kalau statik sama dinamik itu ada periodenya gitu. Periode sini, periode berikutnya. Bulan ini, bulan depan, bulan depannya lagi gitu. Bulan itu terus sampai juga yang kita tadi itu selama itu masih yang oh, nah, di listrik itu objektif sama kendalanya itu fix number semua. Tapi nanti kalau sudah yang nggak selalu fix itu berubah-ubah itu nanti masuk ke advokat. Jadi banyak cabang urusannya banyak itu. Tapi tetap dimulai dari yang simpel-simpel dulu lah, yang pasti-pasti dulu, yang fix-fix dulu, bentuk apa namanya mindset modelingnya baru dikemas pelan-pelan. Nah kalau ini kan konsennya dari kemarin satu saja ya. Nah sekarang konsen itu juga di sini boleh lebih dari satu. Nolnya bisa lebih dari satu konsennya. Dari sini yang mau itu saya angkat eh, jadi kalau ini konsennya nah, saya harus dulu apa itu
Ini sudah ada yang mau di capture dulu. Yo. Yang berikutnya ini mungkin setupnya yang buat tapi isi ke Excelnya ya lumayan panjang. Nah, jadi ingredientnya berarti. Lalu ini udah ya, ini kan cuma slide satu. Ceritanya dalam foto ekonomi itu ada dua orang konsumen. Ini menyatakan nomor konsumernya ya, konsumer satu dan dua. Terus mereka tuh di sini yang terbuka ada dua barang, labelnya satu dua barang, dua konsumer. Nah, di sini karena resourcesnya terbatas, itu ada endowment yang fix. Fix endowment itu maksudnya barang satu itu punya di dunianya itu ada yang EJ itu. E itu endowment buat barang satu, E2 endowment buat barang dua. Jadi kayak ya dalam dunianya ini cuma ada limited resources, barang satunya maksimal E1, barang dua minimal maksimal E2. Jadi ini ceritanya mungkin ada dua dimensi gitu. Ada orang pertama, orang kedua. Ya jangan saya pakai gambar aja. Ini individu pertama, individu kedua. Dia punya barangnya dua, misalkan di lapangan ini, misalnya sama kotak. Nah, di sini endowment itu kayak total barang yang ada di ekonomi ini. Sini endowmentnya barang pertama, barang kedua, ini endowment satu, endowment dua. Nah, barang ini mau didistribusikan ke dua individu ini. Nah, seorang individu punya, oh sorry, di setup dulu, kan barang dua, orang punya dua sekarang. I itu nomor orangnya, C nomor barangnya. Di sini dibuatkan notasi C, IJ, C yang ini pangkatnya itu yang di atas yang I itu berarti nomor orangnya ya, orang pertama atau kedua. J itu yang di bawah itu sebagai barang barang pertama atau barang ke total yang dia konsumsi. Ini kan orang pertama, barang pertama dari C satu satu. Di sini orang pertama barang kedua C satu dua. Di sini C orang dua barang pertama. Ini dua. Ini ya masing-masing konsumsi ini. Kemudian tiap konsumen itu punya preferensi, preferensinya di utility function ya, yang bentuknya seperti itu. UI itu berarti I-nya bisa diganti satu sama dua gitu. U1 ini di orang ini U1 sama dengan alpha 1 dan C1 tambah alpha 2 dan C12. Kalau kedua ini U2 dengan alpha 1 dan C12 tambah alpha 2 dan C22. Di sini alpha 1 tambah alpha 2-nya diambil sama dengan 1. Nah, terus ini mau didistribusikan ke mereka semua dengan tujuan memaksimumkan subway. Subway itu adalah delta 1 U1. Jadi kan yang depan itu adalah punyanya konsumen satu ya, tambah ini punyanya utility konsumen kedua. Jadi mau dimaksimumin uh, satu ini kan kayak satu seluruh anggota ekonominya ini
mau dimaksimumkan prevalensi, utility-nya mau dimaksimumkan dengan ini. Di sini BI positif dan jumlahnya sama. Ini yang mau dimaksimumkan gue sama dengan beta beta satu U1 tambah beta 2 U2. Dengan U1 U2 pakai itu ya. W-nya ini nanti dibuat dalam C. C. Jadi W-nya ini nanti dia fungsi dalam C11 C 12 C. Sampai sini catatnya ada yang menurut saya dulu mau didistribusikan gitu. Gimana distribusikan yang pas supaya memaksimumkan W-nya, tapi kan ada limited resources yaitu endowment-nya, yaitu maksimum S1 sampai S2 barang modal sama lingkaran maksimum S1 S2. Itu typo ya. Yang mana? C12 tambah C22 sama dengan E1 E2 ya. Yang itu yang oh gitu. E1 E2. Oh iya dia E2. E2 ya. Langsung itu kan Tapi bedanya apa? Betanya itu semacam bilangan, jadi dia pengalih di bawah. Oh. Alfa, beta itu kan bilangan berarti positif semua jumlahnya satu. Kalau alfa ini kayak pengalih di sini nanti di oh, ini harusnya. Nah itu soal saya tuliskan ulang W-nya dalam variabel bervariabel C. Nah itu nanti kalau mau dibongkar U1 U2-nya mau aja ya tulis ini. Dan di sini kan ada kendala. Ini mau frekuensi utility-nya sama-sama mau dimaksimumkan jumlahnya, tapi kan barangnya terbatas S1 S2. Maka dari itu harus ada constraint gitu. Constraint-nya akan tentu saja jumlah barang yang terdistribusi. Ini barang eh, ya kita lihat yang tadi lihat indeksnya karena double IJ, yang atas itu adalah I C I itu konsumennya, bawahnya J barangnya. Yang dari kita satu duanya maknanya bisa terbalik-balik. Dan di sini kan uh, barang lingkaran ini kan di dunia ini cuma maksimal ya satu. Jangan yang orang satu mengkonsumsi barang lingkaran kan dia satu-satu, orang dua mengkonsumsi barang lingkaran dia satu. Tentu saja konsen yang di sini yang sudah kelihatan jelas adalah konsen di total yang didistribusikan. Dia tidak boleh total yang didistribusikan berarti ini C11 tambah C12 itu paling all S1 paling besar S1. Jadi konsisten utamanya di sini yang barang kut 1 dari orang pertama tambah kut 1 dari orang kedua ya. C11 C21 itu maksimal S1 dengan kebalikannya dikasih S1 kan? Karena memang resource-nya itu. Begitu juga dengan barang kedua di sini totalnya maksimal nih. Di sini setiap CIJ dia minimal 0. Karena aku yang dekat dengan itu yang begini. Ya proses. Ya, apa beda sama kesimbangan? Apa beta bisa di sini? Iya, iya. Bisa di sini bisa. Kok lebih dari nol? Nggak mesti data. Mungkin lebih tepatnya bisa. Yang penting dia bisa ngambil. Kita mesti desimal.
Jadi desimal yang apa, bukan 1,25 tapi yang pi yang kayak pi sama yang pi per berapa gitu yang itu bisa juga selama dia jangkit pi per 3,14 itu kan pi yang pi per 10 0,9 dia nggak ada itu yang mesti desimal yang top jadi desimal yang top. Oke, untuk objektif sama komputer ada lain dulu. Supaya bisa tahu gimana apa yang mungkin kenapa jadi konstan ya karena ya resourcesnya itu. Jadi kita main 4 variabel, w-nya 4 variabel, si konstannya 2 sudah. Nah ini kalau ada solusi analitiknya ditampilkan di sini. Kita barang pertama, barang pertama ini. Jadi pengaruh adalah beta. Beta ini mempengaruhi berapa yang punyanya C11 berapa buahnya C12. Misalnya kita coba masukkan di setup Excelnya belum di oh, karena yang luar ini nggak mesti yang begini, main kreasi saya sendiri menempatkannya. Bapak Ibu mungkin bisa lebih menempatkan lebih rapi lah. Di sini kalau kita lihat prosesnya, saya bedakan konsumennya dulu, konsumen satu, di konsumen dua. Di sini barang yang dikonsumsi konsumen pertama, barang pertama konsumen pertama, di sini barang kedua konsumen. Di sini awalnya saya setup satu dulu, karena nanti kan lem ya, lem dari komunitas. Itu kalau lemnya nol kan cara definisi, jadi saya pakai satu. Yang di sini lem ini mesti positif kan supaya perlu hasilnya. Saya pakai satu. Kalau 90 nanti dia error mereka satu. Terus misalkan sini kasusnya alfa satunya 0,6, alfa 2 0,4, di alfa diberikan, nanti beta diberikan sama-sama 0,5. Di sini kita U1 U2 dulu. Jadi karena nanti W-nya itu kan beta 1 U1 tambah beta 2 U2. Nah, U1 U2 sendiri kan sudah cukup ribet karena menggunakan dua jenis barang. Jadi ini di pelan-pelan ke sini. Jadi diisi pelan-pelan dari utility-nya orang pertama sama utility orang kedua. Kalau langsung ke W-nya dia tanya. Ini yang dimauin utilitas barang pertama. Utilitas orang kedua kan kalau pertama kan yang U1. Jadi dia alfa 1 kali dan C11. Ini sama dengan alfa 1 atau mungkin dia aman pakai buka alfa 1 kali ln itu bisa pakai ln. Ln itu yang logaritma natural. Ln fungsi logaritma natural kurung buka C11 berarti di konsumen satu barang satu tambahkan sama itu berarti alfa 2 kali sama dari konsumen satu barang lagi. Ya, belum asal. Dia lupa. Lalu baru ya. 9 Pak. Oke, 9. Di 9 ya. Di N9 alfa satunya alfa satunya N9 kali ln C11 ini cukup kurung
kurungnya kurang satu ya. Ini karena len yang merah kan kurungnya len. Ini kurung dulu ya. Tambah O9 alfa 2 kali len ini ya. Konsumer satu barang dulu. Len ini juga kurung paling kanan kurang satu. Nanti U2 juga ya, hal yang sama. U2 berarti kan alfa satu kali len ini kedua barang pertama tambah alfa 2 orang kedua barang kedua. Nah, di sini asumsikan deltanya dikasih 0,5 sampai 0,5 bebas itu 2. Jadi B-nya itu kan tahap yang 2 sama dengan delta 1 kali 1 delta 2. Delta 2 itu B sekian. Kalau si dulu dengan yang mau dimaksimalkan. Terus konstannya ada dua ya, C1 sama C2. Jadi kita empat variabel, konstan satu dua itu kan variabel di konstan satu yang muncul di konstan satu aja, dua itu aja. Dan di sini saya buat kanan gitu empat ya. Itu mungkin kalau mau lebih lebih rapi ini kontennya, oh enggak, semuanya kan beda. Geser aja nih. Ini C satu satu C dua satu. Ini dua satu itu berarti yang ini atas dulu baru bawah. Atas dulu dua baru satu. Itu oh ya, domainnya dua sama empat. Ini yang atas tuh yang di kiri atas baru bawah. Atas bawah. Satu satu. Nah ini kan Itu tandanya bukan lebih kurang atau sama dengan ini. Oh iya. Terus ini kan C11 tambah C21 C9. Oh, ini satunya di sini untuk saya pakai satu di sini untuk mengingat koefisiennya. Satu di sini koefisiennya untuk ingat aja. Itu C11 tambah C21 pulang dari sama dengan C1. Jadi di sini hanya untuk mengingat aja koefisien satu satu. Nah, terus tapi yang sebenarnya dijumlahkan itu kan yang resultnya, di hasil di sini ya, yang sebenarnya dijumlahkan di konten LHS-nya itu kan yang nanti kan ini bakal diubah semuanya oleh solver kan. Nah yang dipasang di LHS ini itu
bukan tambah satu ini ya, ini cuma pengingat aja. Tapi adalah ini kan endowment barang pertama, berarti ini konsumer satu, barang pertamanya dia ini kan P9 ini yang nanti diubah sama R9 ini. Jadi yang di sini dua ini dihasilkan dari P9 tambah R9. Karena yang dijumlahkan kan sih hasil resultnya kan. Yang ini cuma pengingat aja koefisiennya satu. Jadi di sini P9 tambah R9. Yang di sini analog juga. Dia kan berhubungan sama barang kedua. Jadi yang di sini tambah sini itu pulang dari sama dengan di bawah dua dua. Jadi dia kiri 9 tambah S9, E-nya tinggal masukkan dua satu. Nah, ini satu buat persiapan solver. Ini W-nya dimaksimumin, tapi punya kendala eh, barang instrumen apa modalnya atau yang tersedia di dunia itu cuma seperti ini. Itu hijaunya itu diisi manual ya? Iya, dari sekarang ini si siapa ini atau linear berarti harus masuk ke yang kiri ini linear semua. Karena saya contoh dari ini yang mau dimaksimumkan bagian di variabelnya itu bagian semua yang warnanya ini kontennya kan LHS-nya ini kurang dari sama dengan ini keduanya buat konsen pertama ya jumlahan barang pertama nggak boleh lebih dari ya atau sediaan barang pertama kita bisa F terus ini kurang dari sama dengan P yang ini P16 sama ini P16 ya sinominya semuanya non harus bisa keluar dari kedua tapi nah jadi untuk bisa memaksimalkan total yang weighted utility-nya itu konsumen pertama secara betul-betul konsumsi barang pertama satu barang kedua dua konsumen kedua konsumsi barang pertama satu barang kedua dua itu interpretasi yang supaya kedua ini total barangnya weighted utility-nya sama. Jalan dengan hasilnya dalam analitik di mana waktu secara analitik itu ya delta satu kan bisa. Ini kebetulan angkanya 1212 kan ini tapi kalau ini yang diubah ya bermundur satu dua proporsinya bisa ganti-ganti terus kalau betanya itu lebih banyak kan dia lebih condong ke orang itu kalau betanya nambah kan memberi bobot lebih pada orang yang betanya lebih. Komunitas mobil lagi.
Ya. Kamu yang warna oranye apa? Iya, empat warna oranye ini. P, Q, R, S, 9. Jadi variabel yang oranye semua di blok 4. Karena waktunya dulu dua orang, dua konsumen, dua barang. Nanti sebetulnya bisa tinggal konsumennya M, barangnya N itu bisa. Nah, itu kalau kayak gitu nanti C tetap CIJ ya, tetap CIJ. Tetap ya CIJ, tetap I, CIJ. Nah, tetap CIJ kan ya, konsumer ke I barang ke C. Cuman nanti C-nya, I-nya bisa satu 2 3 sampai M. Misalkan C-nya satu 2 3 N. Untuk keumuman modelnya, terus nanti di sini yang misalkan mau pakai utility yang sama, oke, nggak apa-apa. Ini nanti kita tambah panjang punya orang satu, dua orang ini bagian dikonsumsi orang ketiga barang satu. Dan variabel itu bisa ini kan dua di indeks IJ. Nah, nanti kalau misalkan ada indeks lain gitu, misalkan tentang periode keberapa gitu, ini bisa juga kalau ada dua mau periode apa T, periode ke T, nah di sini mungkin pakai udah agak susah kan C, T-nya mau ditempatkan di mana langsung itu. Ini mungkin juga bisa satu dua tiga ini indeksnya C, I, J, dan periode keberapa. Periode itu kayak bulan ke-1, bulan kedua. Jadi indeksnya boleh kayak gini. Kalau udah lebih dari dua susah. Ya udah kepaksa C, I, J. Nah, I itu adalah orang ke berapa, J barang ke berapa, T itu tempo ke berapa, periode ke berapa. Lebih kompleks lagi. Jadi yang ininya bisa ternyata di yang source-nya I, destination-nya J. Harus ada arahnya supaya masuk di komodel kirim dari tempat I ke lokasi C. Nah, itu harus ada penanganan ini. Kalau yang di sini yang utama itu yang rahasia dulu kan. Yang sesuatu ini sama kayak yang saya sampaikan di pertemuan pertama. Kalau yang contohnya ekonomi bisnis banget itu yang di sini. Ini dia udah spesialis. Karena for manajemen jadi dia udah spesialis di ekonomi bisnis. Contoh-contohnya ini dia banyak bertumpu pada solver. Jadi desain manualnya dia nggak terlalu mengcover. Yang kekuatannya itu adalah modelnya banyak kasus gitu. Karena solvernya dijelaskan secara detail. Di sini juga nah pemahaman contoh biasanya banyak case-case-nya terus biasanya ditutup sama satu case tadi. Nah, case tadi ini biasanya agak berat gitu ya banyak banyak dimodelkan dan dimengerti di apa dari satu case. Kalau yang ini operation research ini hmm, eh, ilmu apa dasar matematikanya dia matematika fundamental.
Ya, karena terus ada hitungan manual juga. Nah, ini bentuk kita. Jadi jadi versi manualnya itu manual tampilannya kalau itu tentang mampu. Jadi iterasinya kalau terlalu banyak, misalnya nggak mampu, gitu. Makanya kalau masalahnya kompleks, mesti paling nggak dibantu di starting awalnya. Ya. Nah, kalau di buku ini, dia contohnya tidak perlu tentang ekonomi ya, ini juga masuk ke engineering, terus agriculture dan lain-lain. Ini lebih apa ya? Aplikasinya lebih jual ekonomi. Ya ekonomi ada semuanya ini juga cukup kental. Nampaknya sudah terakhirnya dari kemudiannya kan dari ya karena meeting tiga dari satu dua tiga dari mau ditanya tentang sama nanti Bukunya bisa bisa. siap bukunya sudah siap siap Udah sekian nanti juga sih. nanti dari Nanti Pak. Nanti dari tidak bisa. Terus kalau ini kan kita kan istilahnya beberapa sih bagi yang buku yang kuantitatif manajemen itu kebanyakan kan saya baru ke itu ya, baru ke chapter 8 itu pun ngambil beberapa contohan. Kalau yang tadi yang uruan ini itu saya ambil dari buku materi karena dia ada dimensinya nambah. Nah sebenarnya yang masih bisa dieksplor lebih itu yang di transportation, saya terus proses manajemen terus yang lain-lain. Nanti kalau mau ya kalau kayak ini kan mungkin dari contohnya apa deh kalau mau yang bahas buku ini nanti bisa kalau dia mungkin ngambil ini mata kuliahnya di manajemen namanya decision making pengambilan buku bahas buku. Jadi itu kalau ada satu makul kan perlu lebih banyak kan satu buku diambil. Kalau ini kan kita masalah saja. Setelah ini mungkin kenalan dari saya untuk apa model matematik terus penyelesaiannya dengan problem. Pada juga melengkapi kuliah materi ya. Kalau kan analytical fokus ke lagar gitu. Sekarang ada yang lagar ketemu bisa proses. Nah, kerja semoga tidak selesai. Oke. Kalau gitu ada yang mau tanyakan di sana kan bisa kita akhiri. Tadinya terima kasih teman-teman ibu dan bapak teman-teman sudah datang dari satu dua tiga. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Sampai jumpa di lain kali. Terima kasih Pak. Terima kasih.